welcome back to my channel. Apa yang akan kita bikin hari ini? Hari ini kita akan bikin pickle atau Indonesianya acar. Nah, pickle yang hari ini kita bikin itu lebih ke arah Italian pickle atau disebutnya giardiniera pickle. Nah, pickle itu sendiri apa sih? Kalau di Indonesia itu sebutannya acar. Pickle adalah sayur-sayuran yang disimpan di dalam larutan vinegar atau brine. Brine itu larutan yang isinya air garam. Fungsinya adalah kita biasanya ngelihat sayuran yang bagus banget atau sayuran itu biasanya seasonal doang. Jadi karena kita mau simpen sayuran itu, nah makanya biasa orang dibikin pickle. Hari ini kita akan bikin giardiniera pickle atau pickle dari Italia. Kenapa? Karena di episode kali ini kita akan bikin dari berbagai macam jenis sayuran. Kali ini gue akan jelasin gimana supaya kita bisa siapin sayuran yang akan kita pakai untuk pickle atau masakan lainnya. Oke, gimana caranya? Simak di video kali ini. Jadi ini sayur-sayuran yang akan kita pakai hari ini lumayan banyak, tapi ini akan bikin acar kita jadi acar yang paling cantik. Kenapa? Karena kita bukan cuma asal lihat warna, tapi dari teksturnya, dari rasanya juga. Setiap sayuran punya rasa yang berbeda-beda. Oke, kita akan langsung mulai satu persatu ya. Pertama-tama gue akan jelasin dulu. Kalau di Australia kita beli jamur, biasanya kita menggunakan paper bag untuk masukin jamur ke dalam kantongnya. Nah, fungsinya apa? Kalau kita taruh di paper bag seperti ini, dia akan menyerap semua excess moisture dari si mushroom. Dan itu akan menjadi aman kalau kita simpen di dalam kulkas, guys. Nah, gimana cara prepare jamur? Cara paling bagus untuk mempersiapkan jamur adalah dengan lap menggunakan paper towel atau tisu. Kalau kita cuci jamur yang udah kita beli, itu akan membuat jamur menjadi oxidized dan warnanya akan jadi coklat. Sama seperti kalau kita potong apel, terus didiemin di room temperature sampai apelnya itu jadi warna coklat. Kita cukup lap bersih semua tanah dan kotoran yang ada di atas dan di bawah permukaan jamurnya. Oke, berikutnya radish. Radish hari ini kita nggak pakai daunnya. Daunnya bisa kita pakai, cuma hari ini kita akan potong daunnya. Jadi sama, kalau radish akan kita cuci doang dengan air, ya, terus dikeringin. Terus kita potong daunnya. Terus untuk radish tinggal kita potong sampai ukuran yang kita pengen. Hari ini sebesar ini, jadi gue potong bagi 4. Akarnya hari ini kita akan buang. Udah selesai. Berikutnya kita akan menggunakan wortel. Ini ada 2 jenis wortel. Ini wortel yang biasa kita lihat di supermarket. Ini namanya Dutch carrot. Jadi Dutch carrot ini adalah variasi wortel yang berbeda dari si wortel yang biasa kita lihat ini. Biasa warnanya ada bukan cuma oranye, tapi ada kuning, ungu, atau lebih ke merah. Nah, hari ini gue akan pakai yang warnanya sama supaya kita nggak beda-bedain warnanya. Caranya untuk siapin wortel, kita akan kupas dulu. Tulah juga dengan yang kecil. Harus diperhatiin di bagian ujungnya kadang kotor atau belum kupas. Kalau teman-teman lihat di sini ada hitam-hitam, teman-teman lap juga kalau belum terlalu bersih dicucinya. Ya. Kenapa? Karena biasanya ini kan dari tanah, jadi kita harus pastiin semuanya bersih. Terus untuk wortel yang ini, gua akan diemin kayak gini supaya kasih lihat ini wortel yang dengan jenis yang berbeda. Wortel yang gede kita akan bagi 2. Kita akan bagi 2, jadi biar kurang lebih dia sama dengan yang
satu lagi. Hari ini kita juga pakai tomat. Di Aussie itu banyak banget jenis tomat. Ada cherry tomatoes, ada Roma tomatoes, trust tomatoes, banyak banget. Nah, yang hari ini kita akan pakai ini mini tomatoes gitu ya. Jadi ada warnanya merah sama kuning. Ini cukup dicuci doang, terus kita bisa langsung pakai. Berikutnya daikon atau lebah putih. Caranya gampang banget. Hari ini gua akan buang ininya, terus cukup dikupas doang. Nah, hari ini gua akan pakai setengah aja. Oke, udah jadi. Si jamur kita akan potong tipis-tipis. Oke, jamur kita akan potong tipis-tipis kayak gini. Gak terlalu tebal. Oke, ini jamur yang udah kita potong tipis-tipis. Oke, berikutnya cauliflower. Cauliflower ini menarik karena di Indonesia biasa kita cuma pakai bunganya doang kan. Tapi sebenarnya cauliflower itu sangat menarik buat dipakai. Pertama-tama kita bisa potong dulu daunnya. Nah, kalau teman-teman lihat, cauliflower itu ada daunnya yang tebal kayak gini ya, sama yang tipis kayak gini. Nah, yang ini kita nggak bisa pakai. Ini biasanya kita buang karena terlalu woody atau terlalu keras. Tapi kalau yang daun yang kecil kayak gini nih, ini sebenarnya bisa kita pakai. Caranya gimana? Kita goreng. Kalau kita goreng, ini enak banget rasanya. Jadi kalau teman-teman mau coba, ini bisa disimpan. Kalau ada banyak dari cauliflowernya ya. Terus kalau mau dipakai tinggal digoreng. Ini enak banget. Ya. Yang kayak gini, lihat nih, ini kan udah tebal banget daunnya. Ini kita nggak bisa pakai. Nah, berikutnya. Ini tangkai si cauliflower. Biasanya kita buangkan, tapi kita juga bisa pakai sebenarnya. Caranya gimana? Ini kan dasarnya kita potong dulu. Lalu, terus kalau teman-teman lihat, ini ada lingkaran yang coklat kan? Nah, ini yang di dalam ini kita bisa pakai, tapi kita harus buang semua yang di luar lingkarannya itu. Ya, kalau mau kasarnya udah gua trim jadi kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah bisa dipakai, tinggal kita potong tipis-tipis. Kalau teman-teman mau pakai, ini udah lembut sama kayak kalau teman-teman pakai si cauliflower ini. Jadi dari cauliflower itu bukan cuma daun yang bisa kita goreng atau kita tumis, tangkainya pun kita bisa pakai. Ini sama teman-teman mau pakai gimana pun dengan cauliflower atau floretnya ini sama, udah bisa ya. Nah, untuk cauliflower kita akan taruh dengan sekecil ini. Jadi pas kita makan itu nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya, dan masih ada tekstur crunchy-nya. Terakhir kita punya jalapeno. Ini pedas banget kalau dimakan langsung, tapi itu gunanya kalau kita punya pickle. Jadi sesuatu yang terlalu strong atau yang terlalu pedas kayak gini, itu rasanya bakal mild down atau tidak terlalu manis lagi. Oke, jadi ini sudah selesai. Kita masukin semuanya. Nah, untuk hari ini pickle-nya itu akan kita tambahin dengan aroma-aroma atau dari spices ya. Kita akan pakai fennel, koriander, dan juga black pepper. Ini udah kita toast terpisah, jadi nggak ada yang matang atau gosong. Nah, berikutnya kita akan bikin acarnya atau vinegarnya. Di sini gue udah ada gula putih dan
kita hari ini akan pakai white wine vinegar. Kalau nggak ada white wine vinegar, penggantinya apa? Apple cider vinegar boleh. Kalau bisa jangan white vinegar karena terlalu asam. Jadi ini gulanya udah gue larutin dengan si cuka atau white wine vinegar. Jadi yang gue lakuin adalah gue cuma taruh sedikit vinegarnya supaya gulanya larut doang. Kenapa? Karena kita harus cool down si vinegar ini supaya kita bisa taruh di dalam jarnya. Kalau gue pakai semua, gue nggak akan bisa cool down dalam waktu yang cepat. Jadi sekarang gue udah ada 2 jar yang isinya air cukanya. Sekarang kita tinggal masukin doang sayur-sayurannya. Oke, jadi ini udah ada yang gue isi barusan. Jadi isinya campur-campur dari semua sayuran yang udah kita punya. Di sini masih ada yang kosong-kosong, lagi yang kayak di bawahnya ini nih. Nah, gue akan isi. Jadi kita punya acar dengan berbagai sayuran di dalamnya. Semoga di video kali ini gue bisa bantu teman-teman supaya nggak bikin acar atau pickle dengan hanya menggunakan wortel atau timun. Ya, dilihat dalam 1 jar aja gue bisa masukin berbagai jenis sayuran. Teman-teman juga bisa cari sayur-sayuran yang teman-teman suka lalu dibikin pickle atau acarnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. No hatred, peace out.